dia tuh berani jujur gitu. Dia udah bilang aku nggak tahu mau cerita sama siapa lagi gitu. Aku percaya sama kamu kan ditantin aku, bisa nggak bantu aku buat lepas dari penyalahgunaan ini, capek nih gini-gini terus gitu, malah kadang tuh sakit gitu ya. Assalamualaikum, halo sobat kreatif dimanapun anda berada. Ketemu lagi dengan saya. Ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan saya Amin Maulana dari tim Raja Wali Kreatif. Di video ini kita akan membawa acara ngobrol seputar prestasi dan inspirasi. Tamu-tamu yang akan kita tampilkan orang-orang yang memiliki prestasi di bidang masing-masing. Nah, sebelum kita mulai di acara ini, mari kita bumper dulu. Nah, kali ini tamu kita siapa dia? Cewek cantik yang pernah jadi duta anti narkoba. Perkenalkan siapa? Perkenalkan, saya Nabila, duta anti narkoba Provinsi Kalimantan Barat 2018. 2018 ya? Iya. Ya? Oh, berarti 2 tahun yang lalu ya? Benar. Pertama ketemu dengan Bella yang di hotel itu kan, yang pas awal pemilihan untuk 2019. Apa kabarnya Bella? Alhamdulillah ya, walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini, insya Allah saya. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah, makin ganteng. Jadi sekarang kesibukannya apa nih Bella? Sekarang kan Bella masih kuliah ya, kebetulan ini tingkat akhir, jadi sibuk-sibuknya buat konsul masa skripsi tugas akhir. Ya walaupun hanya dengan online, tapi kita tetap diskusi. Jadi PC yang dengan dosen lah ya. Kuliah online ya kan? Iya betul. Oke. Nah, gimana nih menurut Bella di situasi sekarang? Kebetulan Bella juga dari mahasiswa kesehatan ya Bang. Tentunya sangat semuanya tuh berdampak gitu. Kalau setiap musibah kayak gini pasti ada positif dan negatifnya. Kalau dari segi positifnya mungkin kita disuruh stay at home ya. Jadi kayak lebih banyak waktu sama keluarga gitu. Tapi kalau dari sisi yang lain, apalagi yang masalah sensitifnya tuh bidang ekonomi ya. Iya betul. Banyak. Hampir semuanya kan yang merasakan. Betul. Mungkin kalau kita sekarang masih bisa main YouTube, anak-anak masih nonton YouTube kan sambil rebahan mungkin sekarang main HP gitu. Tapi orang-orang di luar sana, apalagi yang swasta gitu yang pendapatannya tuh di luar gaji tetap itu kan pasti sangat berimbas sekali. Abang pernah lihat di beberapa berita kalau Bella ini bukan pada saat abang searching lihat duta narkoba itu kayaknya Bella memang bukan asli Pontianak ya? Oh iya betul. Jadi asli dari mana nih? Sebenarnya kalau Bella sendiri lahir dan besar itu di Kabupaten Ponorogo, sebuah kabupaten kecil di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ya, berarti jauh banget ya sampai ke Pontianak. Nyebrang. Nah, jadi sejak kapan ke Pontianak? Sejak lulus SMA pada 2017. Jadi kan sebenarnya lulus SMA itu ceritanya pengen daftar poluan gitu Bang. Jadi kan udah sempat karena orang tua di sini, jadi Bella pun ngikut pindah ke sini sampai ngurus KTP juga, semuanya kayak pindah ke Kalimantan Barat. Gitu, udah pindah di sini KTP-nya. Jadi mau daftar dari Ponorogo ke Kalimantan tuh sebenarnya mau daftar poluan. Oh gitu. Tapi ya apalah daya kan, rezekinya lain. Rezekinya ke narkoba. Ke duta anti narkoba. Bella ini kan kuliahnya jurusan analisis kesehatan. Nah itu kan orang masih belum tahu tuh. Gimana sih? Apakah kesehatan orang yang dianalisis atau gimana? Ini Mbak, analisis kesehatan atau juga ahli teknologi laboratorium medik.
Jadi kan orang masih orang awam mungkin taunya perawat, bidan, apoteker, farmasi kayak gitu. Enggak, analis kesehatan tuh sama sekali beda dengan itu semua. Karena kita emang bekerjanya tuh di balik layar, di dalam laboratorium gitulah. Jadi kita hanya mengerjakan sampel darah. Biasa kan kita pasti pernah dengar ya, nanti lo dokter nunggu hasil lab. Oh gitu. Hasil lab itu kami yang mengerjakan seperti itu. Berarti bukan dokter yang mengerjain? Bukan. Mungkin dokter meminta belangko pemeriksaan, mungkin asam uratnya, kolesterolnya, atau hati atau apa kayak gitu kan. Nah, nanti orang-orang yang dilihat ini lah yang mengerjakan darahnya. Berarti sampel dari dokter itu dikerjain oleh analis. Nah, Bella, tadi di awal Bella ada bilang kalau Bella itu cita-citanya pengen jadi Poluan sebenarnya. Iya. Tapi masuk ke kesehatan ya. Terus alhamdulillah dapat prestasi sebagai duta anti narkoba Kalimantan Barat. Nah, itu gimana ceritanya itu? Iya Bang, jadi kan Bella masuk kuliah tahun 2017. Kemudian ada daftaran duta anti narkoba itu di Desember 2017. Nah, sebenarnya kan duta-duta di Kalimantan Barat itu sendiri banyak sekali macamnya ya. Ya, banyak sekali dipunyikan untuk dapat duta-duta ini. Kan duta-duta itu banyak nih apa-apa gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas ada brosur lihat pemilihan duta anti narkoba tuh kayak dari hati gitu tuh tergerak. Kayaknya ini tuh beda lah. Kayak aku mau coba ini, kayak aku mau masuk di sini. Ada dari hati tuh ada kayak gitu Bang, kayaknya seperti itu. Jadi udah kita coba. Terus kan kalau di TV kita suka lihat ya, misalnya artis A pernah terjerat kasus narkoba tahun ini misalnya. Tapi tuh kalau diselidiki lagi ternyata 2 tahun 5 tahun sebelumnya udah pernah. Jadi kayak itu orang udah pernah kok sekarang masuk kena narkoba. Seperti penyakit kamu lagi balik lagi gitu kan, udah insaf balik lagi ke situ. Bisa dikatakan gitu. Terus juga di jalan-jalan di perempatan lampu merah kayak gitu kan banyak sekali orang-orang atau baleho yang gitu, anti narkoba kayak gitu. Jadi kayak makin greget lah mau ikutan gitu anti narkoba. Sebelumnya punya gambaran nggak untuk mau jadi apa sih sebenarnya duta anti narkoba itu sebelum mengikuti? Tahu nggak nanti jadinya apa? Apakah jadi agen perubahan maksudnya, bukan agen ininya. Jadi kita kan karena kan yang namanya sebelum kita kan belum tahu apakah Bella masih awam kan, apakah Bella udah dapat informasinya nanti terpilih jadi dutanya apa aja yang enggak, maksudnya kan dia bikinan di pastor itu kan bekerja sama dengan Polda Kalbar, Bagian Reserse Narkoba, dan BNN Provinsi Kalbar. Tapi nanti udah kerjasamanya macam apa tuh Bella juga masih nggak ngeh gitu kan. Orang ngeliat narkobanya secara langsung aja dulu tuh belum pernah. Nggak ada kepikiran kalau tiba-tiba kerjasama nanti sama-sama untuk gerbek orang yang pakai narkoba gitu kan lebih bahaya. Mungkin kalau dari duta-duta mungkin lebih ke sosialisasi ya kayak gitu. Itu sih yang dibayang Bella paling nanti ngikut mereka sosialisasi ke anak-anak. Ya, berarti duta anti narkoba itu jabatannya per setahun atau gimana? Setahun. Jadi dan alhamdulillah lagi ternyata duta anti narkoba Kalbar itu udah lama sekali vakum dari 2013. Jadi Bella tuh kayak ada lagi tuh di tahun Bella. Di tahun 2018. Menghidupkan kembali duta ini. Jadi ibaratnya pertama lagi Bella di Iya, rasanya kayak perwakilannya. Nah, abang kok tahu nih gimana sih perjuangannya untuk mencapai di kompetisi itu? Boleh. Jadi kan 2017 Bella masih maba.
Jadi di situ kan karena kita mahasiswa kesehatan wajibkan untuk asrama selama 1 tahun. Jadi pandai-pandai kita lah ya, namanya juga di asrama pagi sampai sore kita ada perkuliahan. Lalu setelah perkuliahan sorenya kita ada bersih-bersih asrama, ada sholat berjamaah, ngaji di asrama kayak gitu. Ya emang sih awalnya kayak ragu juga. Ini kegiatan di asrama padat, terus ada praktikum, laporan, mana laporan ditulis tangan lagi kan. Yang kesehatan kan nggak pakai ketik gitu kan, pakai tulis tangan semua. Iya, jadi udah sempat antara maju mundur, coba nggak ya, apalagi Bella kan baru juga di Pontianak. Terus apalagi Bella itu kan mau daftar poluan aja gagal di masalah tinggi badan, apalagi jadi duta gitu kan, seorang kayak putri harus tinggi, ampun seperti itu bang. Jadi gimana lah nih, nanti takut juga. Nah kebetulan Bella ada satu kakak tingkat di analis kesehatan itu yang merupakan putri pariwisata Nusantara, bahkan dia udah pergi ke nasional gitu. Berarti inspirasinya salah satunya dari kakak tingkat. Dari dia? Iya. Jadi setelah curhat gitu kan, kak gimana nih, kita kan banyak sekali praktikum, laporan, jadi kira-kira ada ajar ini Bella ikut atau enggak ya. Terus beliau bilang udah deh ikut aja gitu. Kesempatan itu enggak datang 2 kali, tapi mengejar nilai di kampus itu masih bisa untuk dilakukan. Berarti ngejar untuk nilai itu masih bisa ikut semester pendek atau semester tambahan gitu ya? Iya, kan nanti pasti kita termasuk dispensasi, jadi nanti kampus pasti akan memberikan kelonggaran waktu gitu. Bahkan ternyata malah didukung sekali, nanti kalaupun kita nggak bisa maksimal di bidang akademik, kita masih bisa ngejar mereka di bidang non akademik. Di bidang prestasinya sendiri ya. Saya kemarin dengar Bella itu di asrama katanya pernah kena kunci. Oh iya, Iya. Pernah kena kunci. benar. Jadi gimana tuh ceritanya? Jadi kan Bella karantina dutaan narkoba itu dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari ya. Terus kan perkuliahan tuh sampai hari Jumat. Ya. Nah di hari Rabunya itu sore kita adakan foto shoot. Oh ya, sebelumnya karantina dutaan narkoba di tahun Bella itu karantinanya lepas, jadi pagi full sampai sore makan malam, tapi pulang ke tempat masing-masing. Iya. Jadi bukan karantina yang kayak ini pandemi ini yang nginap 24 hari di beda. Jadi karantina pagi seperti ikut les gitu atau gimana? Seperti ada jam pembelajarannya. Iya, ada jadwal-jadwalnya. Hari Rabu tuh kita sore dari photoshoot gitu kan. Itu Bella masih bisa pulang ke asrama. Habis itu, nah Kamisnya nih kita ada malam uji bakat. Malam uji bakatnya dimulai tuh udah malam jam 7. Perkiraan Bella jam 8, jam 9 gitu udah bisa selesai. Jadi masih bisa ke asrama kan ya. Ternyata enggak, sampai larut malam sekali. Jadi alah gimana nih gitu kan, ada sendiri kan gitu. Sekali kontak sama teman di dalam asrama, dia nggak bisa ini dikunci gitu kan. Padahal kan tadi udah izin gitu kan. Udah terus akhirnya Bella beranikan diri buat pulang ke rumah di Desa Kapur. Jadi dari Sudarso pulang ke Desa Kapur malam kan, udah tengah malam. Lumayan juga kan daerah sana. Nah itu besoknya enggak ada masalah selain karena enggak pulang ke asrama. Sebenarnya Bella tuh udah ada surat izin yang udah di stand gitu dari hari Rabu itu sampai Jumat gitu kan. Tapi Bella cuman gunain di hari Jumatnya aja di stand itu. Jadi sekalinya udah balik ke asrama, Bella tunjukin lah buktinya kalau ini loh surat izinnya, terus bukti kegiatan malam bakat itu Bella juga lapor. Oh gitu. Jadi benar-benar real ya, bukan
bukan keluar asrama dikunciin karena malam mingguan, bukan? Bukan, belum. Takutnya kan kalau kebanyakan keluar dari asrama itu kan untuk jalan-jalan malam minggu. Cuma ini kan memang keluar dari asrama ke arah yang positif gitu ya. Nah, Bella selama karantina itu apa aja yang dilakukan? Banyak, jadi hari Rabu kita photoshoot, kalau nggak salah 2 kostum, itu sore aja. Kemudian hari Kamisnya kita ada malam bakat, itu pun sore sampai malam pagi. Kemudian Jumat kita full bang, dari pagi sampai ketemu malam itu dapat kunjungan dari BNN, Polda, ada kelas seperti itu, terus kelas beauty class, belajar makeup gitu. Nah, berarti di karantina itu ada berbagai kegiatan. Termasuk padat, terus harinya tuh berurutan. Jadi di situ nampaklah kalau kita capek atau kita nggak semangat, pasti di karantina itu bakal biasanya ada ajang-ajang pemilihan duta itu yang dinilai dari pas karantinanya. Apakah ini sama dari awal karantina udah dinilai atau pas malam penjurian atau malam final? Iya, rata-rata setiap ajang itu malah nilai terbesarnya itu pas selama kita karantina. Jadi kan kalau karantina kita lihat sama-sama tahu gitu kan, kita pasti bisa ngamatin orang tuh dari awal, misalnya dia datang jam berapa, on time atau enggak, terus penampilannya rapi atau enggak, ini jam istirahatnya, kayak dia bercanda bisa membaur nggak sama kawan-kawannya, kayak gitu. Terus apalagi kalau sekarang ini kan bicaranya duta kan, mereka nanti setelah jadi duta pasti terjun ke masyarakat, jadi panutannya teman-teman juga, harus bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, di duta narkoba itu semuanya berapa peserta? Pokoknya yang udah tahu semua kita yang karantina itu 30 peserta. Berarti Bella yang terbaik dari 30 peserta se-Kalimantan Barat. Bisa dibilang seperti itu. Rezekinya di situ ya. Iya. Nah, waktu pemilihan itu berarti lolos terus nih sampai juara. Ada nggak pengalaman apa gitu yang rintangannya? Ada, pasti kayak Bella ini kan kalau dibilang tinggi kita nggak terlalu proporsional gitu bagi seorang model kan. Jadi melihat peserta yang lain itu kan kalau nggak hijab tuh kayak lebih mau bajunya tuh mungkin lebih bisa gampang lah ya. Kalau kita yang berhijab kan harus jaga sopan santunnya juga, cocok-cocokin ya, harus pandai-pandai gitu kan. Jadi kayak sempat minder lah lihat peserta yang cantik terus tinggi gitu, yang cowok pun juga ganteng, pokoknya tinggi-tinggi gitu lah semuanya. Tapi Bella yakin kalau kita udah karantina di sini berarti kita memiliki peluang yang sama, misalnya 50% menang, 50% gagal. Abang dengar kalau Bella sempat ada cinlok di lokasi karantina waktu pemilihan duta kayaknya. Itu benar nggak? Aduh, gimana ya? Ada yang DM dengan abang. Iya. Katanya Bella itu pernah cinta lokasi dengan someone. Gimana tuh? Banyak yang pengen tahu juga. Ini yang nonton 18 juta orang nih. Aduh, request ya ini. Iya. Jadi mereka. Ada DM barusan masuk. Oh gitu. Jangan-jangan memang kenalan, kenangan, bukan kenalan, kenangan. Jadi sebenarnya dari penyelenggara itu memang kalau bisa kita tuh nggak usah aja kayak gitu, takutnya nanti kita ke depan kerjanya nggak profesional gitu. Jadi ya sempat memang ada super cinlok kayak gitu. Maksudnya kan kayak kita ada nugas kemana, terus nanti temen itu kayak nawarin, nanti sama aku aja biar aku yang antar atau pokoknya gitu. Jadi makin dekat gitu kan. Iya. Tapi nggak langsung
frontal gitu kan, deketannya dengan alasan pergi kemana sama-sama, ngapain sama-sama gitu. Dan timbullah bunga-bunga cinta. Oke, berarti sudah terjawab, berarti benar pernah ada cinta kekasih, dekat-dekatan gitu ya. Puas lah ini dia. Oke. Nah, kan kalau kita lihat dari prosesnya Bella sebelum jadi ya, sebelum jadi duta itu kan panjang banget, perjuangannya juga panjang. Nah, kita mau tahu juga kalau gimana setelah jadi ini, jadi duta itu terpilih, apakah itu lebih enak atau lebih sulit perjalanannya? Lebih enak dong Bang, kita dibawa enak aja ya. Sebelumnya Bella juga waktu 2017 itu pernah datang ke salah satu malam final pemilihan duta lain di Kalimantan juga. Di situ waktu itu hanya sebagai penonton biasa. Supporter, pendukung biasa gitu. Dengan beli tiket ya. Betul. Beli tiket. Duduknya pun di belakang kehalang-halang gitu. Jadi di saat itulah Bella dalam hati bilang, pokoknya suatu saat aku bakal datang lagi di acara seperti ini, tapi dengan cara lewat jalur undangan dan duduk di paling depan dengan kursi VIP. Jadi kesampaian ya. Malahan bukan duduk di tamu undangan tapi berdiri di panggung. Iya, bahkan berdiri di panggung. Itu salah satunya. Kemudian pernah juga waktu itu kan kita setiap lewat di jalan raya ini itu banyak gedung-gedung penting ya. Kantor gubernur, terus TPS di Kalbar, Polda Kalbar, seperti itu, Tribun dan sebagainya. Dia tuh kalau sambil lewat di situ selalu selawatin nih. Pokoknya suatu saat aku pengen masuk ke gedung-gedung itu, tapi lewat jalur undangan. Iya. Dan akhirnya kesampaian. Alhamdulillah, satu persatu. Nah, berarti memang itu dimulai dari tekad dalam hati dulu. Iya. Ya, artinya Bella punya tekad bahwa Bella akan masuk ke sana, bukan lewat jalur apa, yang penting jadi undangan. Nah, akhirnya kesampaian. Jadi setelah jadi duta anti narkoba, Bella bisa masuk gedung tersebut secara undangan yang dilakukan secara bagaimana tamu semestinya. Jadi setiap acara yang ada di kantor Bella bisa datang. Iya. Berarti tekad Bella itu udah kesampaian, bisa jadi tamu undangan sampai tampil di depan panggung di kantor-kantor tersebut tadi. Alhamdulillah ya. Nah, setelah jadi orang kan banyak nggak tahu nih, masih teman-teman pasti masih awam dengan duta anti narkoba. Tugasnya itu seperti apa sih setelah udah jadi duta itu, seperti apa tugasnya, terus kerjanya seperti apa? Kita bergerak di bidang pencegahan, yang artinya di sini kita membantu mempromosikan atau mensosialisasikan program P4DN dari BNN supaya teman-teman yang belum kena atau belum menyalahgunakan narkoba ini jangan sampai terjerumus ke pergaulan narkoba. Oh gitu. Jadi kita sebagai duta itu mencegah gitu ya, dan mensosialisasikan ke masyarakat luas, khususnya remaja gitu. Iya, remaja. Jadi berarti selama jadi duta itu ke kampus-kampus atau gimana? Ke sekolah-sekolah? Kampus iya, terus ke SD, SMA seperti itu. Jadi kan kalau mereka anak-anak muda ini biasa hanya mendengarkan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, mungkin rasanya terlalu monoton ya. Bosan, pasti bosan. Saya sendiri juga kalau orang tua yang ngomong pasti bosan ya. Jadi kita di sana ikut, kita menyampaikan dengan gaya bahasa anak muda yang lebih kekinian, lebih mudah mereka pahami. So and gue gitu ya. Oke, berarti apalagi yang sosialisasi ini yang cantik-cantik ya, duta-duta yang cantik kayak Bella, pasti gimana rasanya kan? Pasti cepat nangkapnya, oh ini ternyata narkoba bahaya. Jadi tolong ceritain dong waktu ada pengalaman sosialisasi di mana gitu, ada nggak pengalaman yang paling diingat atau gimana?
pernah waktu di salah satu SD di Pontianak, maaf, di salah satu SMP ya maksudnya. SMP, Iya SMP. Nggak perlu disebut SMP berapa itu ya. Yang penting di Pontianak kan. Di sana tuh kita mensosialisasikan ini loh jenisnya narkoba, bahayanya tuh buat kita kedepannya efeknya seperti ini. Nah, kemudian mereka tuh nyeletuk, Pak, kita nih udah pernah nengok narkoba tuh secara langsung. Hah? Terus langsung oke, diam sejenak. Kok mereka usia SMP udah pernah lihat secara langsung kayak gitu. Terus ya kita melakukan pendekatan, memang kayak gimana, terus pernah nggak sampai pakai atau dapat ini tuh dari mana, maksudnya dengan pendekatan lebih ke personal seperti ini ya. Jadi itu hal yang paling diingat waktu di sosialisasinya. Ya, itu salah satunya. Kemudian Dela kan ada misalnya duta anti narkoba di bio sosial media. Pernah juga waktu itu ada seseorang yang tiba-tiba DM gitu, dia chat, duta narkoba ya, terus gimana sih, pernah nengok narkoba nggak, terus pernah kemana aja udah. Jadi lama-kelamaan si orang tersebut cerita, dia jujur, boleh nggak lanjut ke WA lebihnya. Kalau Instagram kan mungkin DM lebih ribet ya. Lanjut ke WA, dia di situ curhat awal mulanya, ternyata dia itu salah satu pengguna. Cowok cewek? Rahasia. Oke. Nah, jadi dia curhat langsung dengan Bella sebagai ini, sebagai duta narkoba gitu ya. Mungkin dia udah jenuh juga tuh guna ini tuh, atau gimana? Jadi dia cerita permasalahan dia, belakang dia, dia jujur, dia tuh berani jujur gitu. Dia udah bilang, aku nggak tahu mau cerita sama siapa lagi gitu. Aku percaya sama kamu kan duta anti narkoba, bisa nggak bantu aku buat lepas dari penyalahgunaan ini, capek nih gini-gini terus gitu, malah kadang tuh sakit. Berarti yang tadi itu DM ke Bella kan gitu kan? DM dia mau curhat tentang masalah dia sebagai pengguna gitu kan? Ya. Lalu tanggapan Bella ke yang itu gimana? Pertama kali itu kaget iya, senang iya. Maksudnya kaget, bener nih dia pengguna. Senangnya, wah ada juga seorang pengguna yang mau cerita jujur kepada saya. Jadi kan kayak peran saya sebagai duta tuh ada juga berhasil gitu ya. Oke. Nah selanjutnya di WA itu dia gimana dengan Bella, atau pernah ketemu atau gimana? Sempat pernah ketemu, tapi karena jadwal kuliah kan berbeda-beda, dia kuliah malam, saya kuliah pagi, jadi tuh belum sempat ketemu. Cuman tapi beberapa saat itu intens kontak di WA. Dia ceritakan semua awal mulanya, kenapa dia pakai narkoba ini, terus sampai dia udah merasa capek, dia minta tolong kepada saya, lalu gimana sih caranya aku mau berhenti untuk lepas dari barang ini gitu kan. Lanjutnya Bella apa kan itu? Terus Bella bilang, pernah nggak direhabilitasi gitu? Dia bilang takut awalnya. Rehabilitasi itu gimana? Aku kan kuliah juga, aku kerja juga. Gimana kalau aku nggak bisa kuliah, aku nggak bisa kerja, terus orang tua aku nggak tahu kalau aku ini sebenarnya pakai. Jadi saya bilang rehabilitasi ini ada dua, ada rehabilitasi inap dan rehab jalan. Kalau kamu nggak mau ninggalin kuliahnya, kamu masih bisa rehab jalan. Udah kayak oh gitu ya. Dia bilang lagi, tapi aku takut di penjara kalau aku ngaku gitu. Nah kan kebanyakan mereka yang takut lepas dan ke tempat rehabilitasi kan takutnya nanti pada ngaku tiba-tiba dipenjarain kan gitu. Nah kalau dari duta anti narkoba sendiri gimana? Apakah pas dia ngaku terus dia mau minta rehab, apakah dipenjara atau tidak sebenarnya di peraturan ini? Kalau misalkan kita udah ada niatan untuk sembuh, kita niatan untuk rehabilitasi, itu bisa. Jadi beda urusan dengan di penjara seperti itu. Kalau di penjara kan mungkin lebih
ke pengedarnya, kurirnya, bandarnya itu memang harus ditangkap. Kalau buat pengguna itu sebaiknya direhabilitasi, jadi disembuhkan supaya bisa lepas dari narkoba. Berarti cowok tadi itu yakin kalau Bella itu bisa bantu dia. Alhamdulillah bisa dibilang kayak gitu. Yang penting dianya terbuka dan Bella pasti bantu sebenarnya. Iya, yang penting percaya, terus ini ceritanya jujur gitu. Kita ngebantu dia pun juga gampang. Nah, itu pengalaman yang berkesan waktu jadi duta anti narkoba ya. Namanya kompetisi kan, ya. Sebagai duta itu kan kompetisi. Nah, coba sharing dulu tuh apa aja yang didapat pada saat jadi duta itu, biar siapa tahu bisa jadi motivasi ke teman-teman. Iya, jadi ikut duta itu nggak ada ruginya sama sekali, karena ajang seperti ini secara nggak langsung nama kita pun juga lebih dikenal orang ya. Relasi kita juga banyak, kita sering bertemu dengan orang-orang penting. Mungkin tanpa duta kita nggak bisa bertemu dengan mereka. Nggak bisa langsung ya, iya. Mau proses yang panjang. Betul. Nah, abang pengen tanya kan hadiahnya apa aja. Jadi kan kawan-kawan tuh bisa boleh dibuka di sini. Jadi kawan-kawan yang nonton juga gimana ya? Jadi semangat. Oh, aku pengen dong. Boleh. Kan? Ya. Apalagi hadiahnya kayak ini gitu kan. Gimana? Hadiahnya apa aja? Berbicara tentang pengalaman pasti nambah relasi, nambah yang spesial lagi kemarin di tahun Bella dapat free paket jalan-jalan ke luar negeri. Kok nggak ngajak-ngajak apa gitu kan waktu itu? Oh 2018 belum kenal kita. Ya. Jadi dapat untuk jalan free gitu ya? Free, benar free. Jadi cuma bawa badan sama baju aja? Iya, baju pun dibekali bang. Oh dibekali, ada baju khusus iya, gitu kan? Jadi berapa hari di waktu itu kita perginya ke tetangga Kuala Lumpur, Malaysia selama 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari. Aktivitas di sana apa aja? Apakah liburan atau gimana? Di sana kita jalan-jalan seputar KL udah pasti. Terus pastinya di sana kita bertemu dengan orang-orang ya. Apalagi kita pakai SAS duta anti narkoba. Nah itu di situ kita ditantang buat mensosialisasikan kepada masyarakat di sana apa sih duta anti narkoba, kita tuh dari mana gitu. Jadi sedikit sambil jalan-jalan sambil juga berbagi informasi seputar narkoba di sana. Nah, waktu pakai itu selempang ya, iya. Duta anti narkoba di negeri orang gitu kan? Iya. Nggak takut gitu? Atau tiba-tiba ada yang memang pemakai atau katanya kan? Nggak ada kepikiran begitu? Enggak sih, karena Bella tuh sama orang mikir positif aja, dibawa baik aja semuanya kan. Nah, terus pernah sih ada beberapa kayak kita mau makan, terus orang-orang tuh kayak melihat kita gitu dari atas sampai bawah gitu, kayak terus lama-lama dia mundur gitu, sepertinya dia takut narkoba gitu kan. Kan ada tulisan narkoba iya, gitu kan. Iya. Kalau duta antinya di belakang kan nggak kelihatan dari Nanti dikiranya mau nangkap mereka kali ya. Berarti lumayan ya hadiahnya, dapat jalan-jalan, hadiah yang lain. Dan itu pun pertama kali keluar negeri, jujur pertama keluar negeri, terus dapatnya secara gratis. Bella, kita nih udah ngomong panjang lebar tadi kan masalah prestasi Bella nih sebagai duta anti narkoba, dari mulai awalnya sampai pendaftaran dan setelah jadi duta juga, terus sampai selesai gitu kan masa jabatannya, apa aja aktivitas Bella selama ini. Nah, kalau boleh nggak Bella kasih beberapa motivasi gimana sih Bella bisa dapat ini prestasi ini ke teman-teman yang nonton, jadi setidaknya ada yang bisa kita bagikan ke mereka. Yang pertama itu jelas semuanya berawal dari niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah ke depannya akan menuai kebaikan juga. Apa yang kita tanam baik itu pasti balik ke diri kita sendiri.
Kemudian kalau kita ada suatu mimpi, kita ada kemauan, pasti di situ bakal dibukakan jalan. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti akan ada jalannya. Entah itu kebetulan datang dari mana, pasti akan dimudahkan. Jadi di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Yang penting yakin ya. Iya. Kemudian yang paling penting, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh namanya nyepelek aja. Karena kita kan nggak tahu roda itu terus berputar. Kapan kita akan naik, kapan kita akan jatuh. Jadi jangan pernah yang namanya memandang orang itu sebelah mata. Iya, penilaian itu kita tidak bisa menilai orang langsung tiba-tiba dari luar. Oh kamu jelek, oh kamu cantik. Iya biasa. Seperti saya kan sering dinilai selalu tampan gitu. Wow. Jadi ya maklumin aja kan gitu kan. Itu teman-teman dari Bella beberapa motivasi sih. Jadi kita di sini sharing aja, bukan untuk membanggakan prestasi, tapi untuk berbagi inspirasinya, bukan prestasinya yang kita banggain, tapi bagi inspirasinya. Gimana sih bisa dapat prestasi ini gitu kan? Jadi terima kasih juga ke Bella nih udah sempetin ngopi sama-sama nih, ngobrolin prestasi dan inspirasi. Iya. Kita sih harapnya bisa saling berbagi motivasi ke teman-teman yang lain. Semoga dengan adanya Bella sebagai duta anti narkoba Kalimantan Barat dapat memotivasi teman-teman sahabat kreatif yang ada dimanapun, khususnya para remaja itu lebih positif untuk mencapai prestasi kan. Jadi kita bisa ngopi terus, sharing terus tentang pengalaman kita dan inspirasi. Nah, buat teman-teman, terima kasih udah mau tonton videonya. Terus dukung kami dengan cara subscribe channel kami biar nanti makin banyak lagi konten-konten yang kita berbagi inspirasi. Jangan lupa juga like dan komen siapa aja kamu yang ingin kalian dengar inspirasinya. Jadi kita bisa undang, ya. Dia ada slogannya Bang. Iya, silakan. Generasi Indonesia, stop narkoba, saya anti narkoba. Oke, berarti itu slogan dari Duta Anti Narkoba. Terima kasih sahabat kreatif, sampai ketemu di sesi berikutnya. Thank you.